Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, di mana seorang anak kecil berusia 2 tahun bernama Pihu harus bertahan hidup seorang diri di apartemennya tanpa pengawasan. Mampukah Pihu menahan lapar dan haus selama 3 hari? Inilah Pihu 2018. Cerita diawali dengan seorang anak kecil bernama Pihu yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dari kondisi rumah terlihat pernak-pernik hiasan ulang tahun, karena malam itu Pihu merayakan ulang tahunnya yang kedua. Karena haus, Pihu mencoba membangunkan ibunya, namun sang ibu tak kunjung bangun. Pihu pun mencari sang ayah sampai ke lantai bawah, tapi ia tak juga menemukannya. Pihu mengambil koran dan berniat membawanya ke atas. Namun terdengar suara air dari arah dapur yang membuat langkah Pihu terhenti. Pihu mengambil kursi sebagai pijakan untuk mematikan keran air. Tapi karena tubuhnya yang masih kecil, ia tak bisa menjangkaunya dan membiarkan airnya mengalir. Ia pun kembali ke lantai atas nonton TV sambil joget-joget mengajak sang ibu untuk ikut joget bersamanya. Kemudian ia mengganti dengan sinetron kesukaan ibu, tapi tetap saja ibu tak meresponnya. Pihu menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Tangisannya terhenti saat mendengar bunyi HP. Karena letak HP-nya terlalu tinggi, Pihu berinisiatif mengambil kursi rotan di lantai bawah. Pihu yang ingin pop mencoba lagi membangunkan ibunya. Masih tak direspon, Pihu langsung ke toilet. Telepon kembali berdering. Pihu mencoba meraihnya, tapi tak berhasil karena tempatnya terlalu tinggi. Hingga akhirnya HP berhenti berdering. Ia pun kembali ke toilet, sikat gigi, dan pakai celana sendiri. Kemudian membangunkan sang ibu. Masih tak direspon, Pihu menjadi kesal dan melemparkan celana panjangnya ke meja setrikaan dan nangis. Disinilah terlihat wajah ibunya yang sudah pucat pasi. Sebuah botol obat terjatuh dari tangannya. Terdapat memar di bibir dan lengannya. Terlihat juga pesan sang ibu di cermin, yang ternyata sang ibu telah bunuh diri dengan minum obat sampai overdosis. Dengan polosnya Pihu berkata, "Ma, boleh ku makan ini?" Untung saja HP kembali berbunyi. Pihu kembali mengambil HP tersebut dengan cara memanjat. Namun saat akan turun, HP tersebut jatuh. Terdengar seorang pria marah-marah memanggil nama Puja, yang ternyata itu adalah Gaurak, ayah Pihu. Ia berkata, "Gara-gara kamu gak nyiapin pakaianku, aku hampir ketinggalan pesawat." Emosinya semakin memuncak karena Puja tak ngomong sepatah kata pun. "Aku menelpon hanya ingin mengatakan aku lupa mematikan setrikaan dan tak ingin terjadi apa-apa pada Pihu." Saat mendengar suara tangisan Pihu, emosi Gaurak seketika hilang sambil mengajak ngobrol anaknya. Setelah itu ia mematikan teleponnya. Terungkaplah fakta bahwa setelah merayakan ulang tahun Pihu, Puja dan suaminya terlibat pertengkaran, dan sekarang Gaurak sedang berada di luar kota. Dalam pesan tertulis, "Gaurak, aku bertengkar dengan keluargaku demi menikahimu.
tapi apa yang kudapatkan darimu? Kau berkata akan pulang ke rumah hanya jika aku mati. Untuk itu aku pamit. Tadinya aku akan mengajak Pihu, tapi aku tak sanggup melakukannya. Selamat tinggal, Puja. Melihat wajah ibunya terluka, Pihu berinisiatif mencarikan salep untuk mengobati sang ibu. Setelah menemukannya, Pihu mengoleskan salep ke wajah ibunya sambil bernyanyi. Ia juga mengoles salep tersebut ke tubuhnya. Melihat asap keluar dari setrikaan, Pihu segera mendekati meja setrikaan dan menarik celananya. Masih penasaran dengan asal asap tersebut, Pihu memegangnya. Ia menangis sambil memeluk tubuh ibunya sampai ia tertidur. Singkat cerita, Pihu terbangun karena aus dan kelaparan. Ia mengambil botol susu yang ada di lemari, namun sayang susunya tumpah. Pihu segera membersihkannya. Setelah itu ia ke dapur mencari makanan. Ia menemukan roti dan memasukkannya ke microwave, dan hasilnya gosong. Pihu pun mencoba cara lain dengan memanaskannya di atas kompor sambil mainin kompor. Ya Allah, Pihu. Dan hasilnya sama aja gosong. Ia pun mencari makanan di dalam kulkas dan menemukan sisa kue ulang tahunnya. Setelah makan, ia mengeluarkan isi kulkas dan mencoba masuk ke dalamnya. Ia terjebak di dalam kulkas. Setelah bersusah payah, ia pun berhasil membukanya. Ia lanjut makan roti dan selai. Seorang petugas kebersihan menekan bel berkali-kali. Karena tak ada jawaban, ia pun pergi. Pihu ke kamar memberi makan ibu dan bonekanya. Setelah itu ia bermain balon menggunakan penggaris. Kondisi rumah semakin berantakan. Tak lama kemudian HP kembali berbunyi. Pihu mengambilnya menggunakan penggaris. Sang ayah meminta HP-nya diberikan kepada ibunya. Ia menelpon dari toilet pesawat. Gaurav menanyakan apakah setrikaan sudah dimatikan. Ia juga menjelaskan soal Mira yang juga sahabat Puja, bahwa mereka berdua tak punya hubungan apa-apa selain rekan kerja. Ternyata pertengkaran mereka karena Puja menuduh suaminya selingkuh dengan sahabatnya. Pihu melanjutkan main-mainnya. Kabel telepon mainannya nyangkut di kaki meja setrika. Ia berhasil menariknya dan membuat setrikaan nempel di meja. Lagi asik nonton TV, tiba-tiba mati listrik. Pihu yang terlalu aktif mencoba mengutak-atik kabel di belakang TV. Aduh, ini anak bikin deg-degan. Untung saja listrik masih belum hidup. Bel kembali berbunyi. Pihu segera ke bawah. Tak ada jawaban dari dalam rumah. Si Kang Susu nanya ke tetangga dan hendak nitipin susu tersebut. Namun tetangga menolaknya dengan tegas. Ia kesal karena acara ulang tahun semalam membuat ia tak bisa tidur. Ditambah lagi, Puja tak mengundangnya. Hal itulah yang membuat ia masa bodoh dengan keluarga Puja. Pihu yang ngintip dari bawah pintu tertidur di atas bonekanya. Pihu terbangun mendengar ledakan dari dapur. Ia menangis dan kembali ke lantai atas. Tetangga yang mendengar suara ledakan dan tangisan Pihu tak berusaha masuk memeriksa rumah Pihu.
Pihu yang mulai bosan di dalam rumah main ke balkon. Ia memanggil-manggil temannya sambil nunjukin bonekanya. Tanpa sengaja bonekanya terlepas dan jatuh. Kemudian Pihu memanjat pembatas balkon sambil teriak-teriak minta diambilin bonekanya. Beruntung seorang yang sedang melintas melihatnya dan meminta Pihu turun dan masuk ke dalam rumah. Orang tersebut teriak-teriak meminta bantuan untuk mengawasi Pihu, tapi tak ada satu orang pun yang muncul. Tak lama kemudian sang ayah menelpon. Kali ini suaranya sedikit lembut dan meminta maaf pada istrinya. Sorry. क्या बोलेगा बे? Hello. Pihu. Pihu. Telepon terputus. Pihu bermain dan nonton YouTube. Sambil akhirnya ia tertidur di atas tubuh ibunya. Pihu yang kebangun merasa haus. Ia melihat botol pembersih lantai yang warnanya seperti susu. Ia mencoba memasukkan cairan tersebut ke dalam botol susunya. Untung saja tumpah. Mendengar suara penjaga apartemen, Pihu segera turun. Dari tangga ia melihat genangan air yang mulai merembes keluar rumah. Ia tak menghiraukan ketukan pintu karena sedang makan. Setelah itu ia kembali ke atas menjawab telepon ayahnya. Firasat sang ayah semakin tak enak saat Pihu mengatakan ibunya masih tidur. Gaurab semakin panik mendengar Pihu batuk dan terus meminta ayahnya pulang. Gaurab segera menuju bandara. पापा जल्दी आ रहे हैं। दादा आप जरा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी। पीहू फोन मत काटना बेटा, फोन मत काटना बेटा प्लीज। कैन यू डू मी अ फेवर? जैसे तुमको मेरा ये मैसेज मिले प्लीज थोड़ी तेज चलाओ ना। चला रहा हूँ ना, देख रहे ना। एयरपोर्ट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। Mama, phone kenapa okay? Setelah itu Pihu lanjut makan. Penasaran dengan obat yang berserakan di lantai, Pihu lantas memakannya. Meskipun rasanya pahit, Pihu tetap memakannya sebanyak 4 kali. Kalu, ini kan itu baik kali. Ambil kalu. Sang ayah menelpon lagi, namun HP-nya mati kehabisan baterai. Pihu tertidur lelap karena obat yang dikonsumsinya mulai bereaksi. Malam pun tiba, suasana rumah semakin menyeramkan. Para tetangga sudah berkumpul mencoba mendobrak pintu. Tak lama kemudian Gaurab tiba. Ia berteriak-teriak memanggil istri dan anaknya. Betapa kagetnya ia menemukan tubuh sang istri yang terbujur kaku. पीहू कहाँ बेटा? बेटा पापा आ गए। Beberapa saat kemudian Pihu berteriak memanggil papa. Ternyata ia sedang main di kolong tempat tidur. Papa juga kan? Mama kau tahu. Pasti banyak nih yang mempertanyakan keselamatan Pihu. Apakah benar masih hidup, apa udah mati? Dari informasi yang saya dapatkan sih, sang anak berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang cukup serius ya. Udah lemas, pucat, dan dehidrasi parah. Namun setelah mendapatkan perawatan berangsur-angsur, kondisinya udah mulai membaik. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebagai orang tua janganlah terlalu egois, bijaksanalah dalam mengambil suatu keputusan. Pikirkan keselamatan anak. Oke, sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.